Assalamualaikum. Halo, saya Muzakir, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 4, Jeneponto. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, matamu berpegang tangan dan berlari mimpimu. Singkirkan ego, kawan demi negeri Tuhan kami. Jadilah generasi masa berganti, cerdas berkarakter, tantangan kita hadapi. Berjuang dan harus berani untuk kita terus torehkan prestasi berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga Nak Siva, bagaimana perasaan tak pada saat kita diundang oleh guru terkait tentang pelanggaran keterlambatan yang dilakukan oleh Siva? Oke, baik Nanda. Siva, Nadia ya, Nadia. Bagaimana perasaannya nak ketika tadi diajak bicara oleh guru PAI tak? bulatkan tekad, kuatkan hati. Allah tidak bisa. Allah pasti lihat siapapun yang punya Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. saya kira cuma itu hanya penyemangat saja buat kita semua, termasuk diri saya, untuk selalu membagikan semangat dalam diri, motivasi dalam diri, karena hanya motivasi dalam diri lah yang disebut dengan konstitusi yang paling membantu kita. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Kalau hanya Belajar satu sama bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzakir. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Pertama saya ingin mengucapkan selamat datang
bergabung di SMK Negeri 4 Jeneponto. Semoga kalian bisa mencapai cita-cita melalui SMK Negeri 4 Jeneponto. Kalian akan menggapai cita-cita yang kalian impikan. Kalian punya cita-cita? Kalian punya impian? Setiap orang dalam hatinya sudah ada harapan-harapan, sudah ada keinginan-keinginan mau jadi apa dia suatu saat nanti, betul tidak? Untuk bisa menjadi orang yang kalian cita-citakan harus direncanakan dari sekarang, betul tidak? Nah, jangan sia-siakan waktu terbuang terlewat begitu saja. Tanamkan, tanya diri kita, saya ini mau jadi apa ya? Ada mau jadi tentara, polisi, dokter, guru, apalagi. Semua itu adalah keinginan. Ya, keinginan. Orang yang tidak punya cita-cita, orang yang tidak punya keinginan, dia tidak punya masa depan. Betul tidak? Nah, makanya dari sekarang anakku sekalian, sejak mau masuk di SMK 4, tanamkan betul dalam hatinya, saya mau jadi apa. Kemudian setelah tahu mau jadi apa, maka ada jalannya. Contoh, kalau kita mau ke Allu, ya tujuan kita ke Allu, maka ada banyak jalan menuju ke Allu. Bisa melalui Kalimporo. Tidak langsung begitu mau berkedip saja langsung terbuka mata, di Allu Mak. Tidak kan? Ada namanya pernah tidak kalian dengar proses tidak pernah mengkhianati hasil, betul tidak? Terbalik, hasil tidak mengkhianati proses. Karena itu mulai hari ini kalian akan berproses. Usia kalian, usia di mana kalian akan menentukan masa depan kalian 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Karenanya tulis tebal di kamar kalian, saya mau jadi apa. Setiap saat kalian tengok tulisan itu, sampai di mana Mak ini? Nah begitu, jadi kalian start dari tahun 2023, kalian start di SMK 4 Jeneponto. Gambar ki, walaupun foto ki kampusnya SMK 4. Kemudian targetmu mau jadi apa? Misalnya sarjana atau polisi atau tentara atau apa, di situ kasih tanda panah, kasih titik-titik sampai di cita-cita kalian di situ. Nah, setelah sampai di sana, kalian kasih tanda di situ mulai start, di garis start tanggal sekian bulan sekian. Setelah itu 1 tahun kemudian, apa kira-kira bisa terpenuhi tidak ini? Nah seperti itu perjalanan ya. Semua orang mau jadi sukses atau berhasil. Oke, baik. Nah sekarang kalau kita sudah punya cita-cita, kita harus memprogramkan melalui proses. Tidak banyak orang yang bercita-cita di waktu masuk di SMK atau SMA, ternyata ujungnya berbeda dengan apa yang dia cita-citakan. Itu kenapa? Karena prosesnya tidak sesuai, jalannya tidak tepat. Mau ke Allu, ternyata begitu keluar dari sekolah, bukannya belok kanan, tapi dia belok kiri. Kira-kira ketemu di Allu tidak? Sampai di Allu tidak? Bisa juga sampai, tetapi lama karena nyeberangi lagi ke situ jembatan belok terus. Kalau yang saya khawatir kalau sampai di Gunung Putih belok kanan lagi, tambah jauh jadinya. Ya, nah gitu anak sekalian. Oke, baik. Saya kira hari ini sangat menentukan kalian akan berada di SMK 4. Itu dulu yang saya sampaikan. Cita-cita, tulis baik-baik. Kemudian tancapkan ke dalam hati kalian. Mau jadi apa kalian? Cocok jika cita-citamu dengan masuk di SMK 4? Nah, gitu. Sesuai penyesuaian ya. Oke, saya kira itu katanya tadi Ibu Lia sudah lama berdiri, silahkan kembali. Silahkan.
Oke, baik. Semua sudah tahu dirinya lulus di SMK 4? Sudah ya? Sudah tahu lulusnya? Sudah ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia PLS bahwa PLS kita akan dilaksanakan selama 3 hari. Mulai dari hari Ahad, tanggal 16, hari Senin dan hari Selasa. Karena hari Rabu, Dan bukalah matamu hari pertama masih saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Oke, baik. Apa yang perlu kalian persiapkan? Sadarilah masa berganti, Tadi sudah semua tahu? tantangan kan kita hadapi. Sudah ya? Sudah semua? Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, Tadi berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Manfaatkan kesempatan. Ya, manfaatkan kesempatan. Di sini nanti kalian akan diberikan banyak hal terkait tentang bagaimana kalau ada cuma Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzakir, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 4 Jenepon. Dengan posisi kontrol sebenarnya kita sebagai guru ya. Pertama itu sebagai penghukum, dan itu yang banyak kita lakukan di sini. Sedikit-sedikit menghukum. Lebih dominan. Padahal kan itu yang pertama ya, yang kedua itu posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Sekarang apa anak-anak kadang-kadang kalau ada yang berbuat salah melanggar diperlakukan sampai dia merasa bersalah dirinya sehingga dia down, Dia sendiri karakternya merasa mati dirinya salah, seperti begitu, itu. Di? Iya. Karena Dengan cara dengan cara misalnya kalau mintong gitu kan Ya, kalau memang udah digagas begitu nih. akhirnya teman-temannya pada melihat dan Padahal dia itu merasa tidak bersalah boleh. begitu. Tidak Nggak boleh, boleh tidak sebenarnya. digagas itu dong. Sebaiknya Jangan, jangan. Jo. Iya, Ini sebaiknya biasa jangan. boleh lakukan permalukan di depan. Betul Iya. sekali. Karena itu mematikan karakter. Bukan. Itu yang pertama. Yang kedua Harus merasa digagas, betul. posisi sebagai teman. Kadang-kadang kita agak di sini kena Sayang, gitu, iya. disayang sekali, Sayang, kemudian ada baik diperhatikan juga. sekali. Sebenarnya bagus, Bagus. hanya Memang saja berbukti. kekurangannya adalah dia hanya mendengarkan kita sendiri. Ketika ada guru lain yang masuk, dia tidak peduli. Karena saya begitu, Jadi- karena saya dekat sama Iya, anak. karena kan dia hanya baik pada guru yang tersebut, Iya, tetapi pada guru yang lain dia tidak baik. Dia cuta acuh begitu. Katakan yang Kenapa? Karena dia benar posisi sih. teman. Iya. Dianggap yang lain bukan teman.
Ya itu T3. Kalau saya itu Iya. masuk ke sini ya. Saya masuk ke Kemudian yang sini. Kalau ada anak saya begitu Ah. anak-anak begitu ketemu gurunya. Ya, anak saya di tidak rumah. Betul sekali. Dekat yang sama yang anggap saja. yang nanggap itu yang selalu rem-rem, padahal kita kan tidak semua orang suka begitu. Iya, betul. Yang keempat, posisi kontrol sebagai guru itu adalah sebagai pemantau. Kita hanya sekedar memantau saja. Yang Memantau menggurui. ada yang ini. Tidak, Iya, memang artinya begini, kita pantau mereka. Tetapi kita tidak pernah menelusuri apa alasannya dia melakukan kesalahan. Tidak pernah kita kasih sugesti dia, tidak pernah diberikan apa semangat dalam dirinya. Kita tidak mau cari Kita tahu hanya sekedar- alasannya, kita iya, tidak mau tidak cari pernah. alasannya kenapa dia begitu. Betul. Jadi kita tahu Padahal kan kesalahannya semua di orang saat itu. semua orang berbuat itu karena ada alasan tersendiri. Iya, ada faktornya, ada Apakah faktor. itu alasan Iya, pribadi ada atau faktor alasan penyebab, dari ada luar? sebabnya, ada betul. faktor penyebab. yang terakhir. Dan yang terakhir itu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, inilah yang ingin kita dapat. Inilah yang kita inginkan sebenarnya, posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana itu manajer? Dia melakukan 3 proses yang disebut dengan segitiga restitusi. Pertama, itu kita lakukan lakukan individunya itu anak-anak diberikan penguatan itu. Jadi supaya apa? Misalnya begini, ada anak yang berbuat salah, kita panggil, nah kenapa tuh? Kemudian setelah itu, tidak usah khawatir. Setiap manusia itu punya kekurangan. Anak-anak Punya di kekurangan. kasih Dikasih semangat. semangat. Iya, dikasih semangat. Iya. Iya, jangan langsung di justice gitu. Jangan di justice. Dikasih semangat. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu divalidasi kesalahan yang dia lakukan. Artinya itu validasi, artinya ingin diketahui betul tidak kamu berbuat kesalahan. Apa alasannya? Apa alasanmu? Kita harus dengar dia. Kita catat, kita Keluh dengar. kesahnya, keluh kesahnya. Apa alasannya dia melakukan pelanggaran itu? Karena setiap orang melakukan pelanggaran itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan mendasarnya. Manusia kan punya kebutuhan dasar 5. Survive. Survive itu ingin bertahan hidup, kesehatannya, kekenyangannya, Kenyamanan ya kan? dirinya. Kenyamanan dirinya. Itu survive. Semua orang butuh survive. Kita juga termasuk. Tidak ada orang yang mau menderita. Tidak ada orang yang mau menderita, mau bertahan hidup kan? Tergantung kita. Nah, kalau ada orang yang mengusik ini Kenyamanannya. survivanya, pasti dia berontak, ya kan? Kayak misalnya selalu bolos, nah tiba-tiba jam 5 kok bolos, masuk kok. Pasti dia benci dengan kita kan. Jadi caranya Iya. bagaimana menangani Pak? Supaya dia bisa berubah. Jadi kan setiap orang itu pasti dalam hati kecilnya ada kebaikan. Pasti dalam hati kecilnya pasti ada kebaikannya. Tidak ada orang yang tidak punya kebaikan dalam hatinya. Hanya saja karena pengaruh lingkungannya yang membuat dia cenderung berbuat negatif karena lingkungannya banyak pergaulan dengan yang negatif. Tapi kita tanya saja dirinya. Makanya posisi langkah ketiga yang dilakukan adalah bagaimana memberikan dia pemahaman supaya dia termotivasi. Misalnya kita tanya, nah kita mau jadi apa sebenarnya? Apa cita-cita? Kalau mau terpenuhi cita-cita, ikuti langkah-langkah ini. Secara individunya. Secara individu. Sehingga nanti kemudian dia akan berbuat bukan lagi atas pengaruh dari orang lain, tetapi pengaruh dari motivasi dirinya sendiri. Tersentuh. Jadi meskipun siapa yang dihadapi, dia tetap akan melakukan kebaikan karena memang kebaikan itu bersumber dari dalam dirinya, bukan karena dihargai, bukan karena mau dihukum. Makanya kalau teori motivasi itu kan ada 3, menghukum, memberikan penghargaan, dan restitusi. Yang 2 ini, menghukum dan memberikan penghargaan, jangan dikira bahwa kalau ada yang dikasih ranking 1, ranking 2 baru dikasih hadiah, jangan kira bahwa itu sudah baik. Belum tentu, memang baik untuk saat itu dan memberi semangat kepada anak yang ranking itu, tapi bagi mereka yang lain itu kecewa besar. Kecewa besar dan dia merasa dihakimi, dihukumi, dan dia merasa bahwa dia orang yang tidak mampu. Hanya dia apatis. Apatis, betul sekali. Karena itu di K13, di rapor K13 itu tidak ada istilah ranking 1, ranking 2, tidak boleh lagi. Karena apa? Karena memberikan penghargaan kepada orang. Nah, berapa yang dikasih hadiah? Hanya 3 kan yang dikasih hadiah. Sementara yang lain berapa orang? Lebih banyak yang kecewa. Mungkin tidak ada hadiah. Itu saya tidak ada hadiah. Dia merasa ini ada hal yang
sebenarnya mematikan karakternya, mematikan kreativitasnya Tuhan. Kekecewaannya lebih tinggi daripada bagaimana membangun motivasi yang Tapi dari posisi itu sebenarnya. Jadi karena itu tidak apa dulu kita melalui yang tadi betul. pelan dulu nanti meningkat Betul. Nanti kan sekarang sekarang tahap. posisi manajer kita langsung susah kita bertahap dulu.